Bab 326. Mengetahui bahwa si Tianqi berada di Jinling, Wu Donghai sangat bersemangat. Saya sudah lama mendengar bahwa si Tianqi memiliki keterampilan medis yang luar biasa, karena dia bahkan dapat menyembuhkan penyakit mustahil seperti paraplegia tinggi, maka penyakit aneh putra keduanya Wu Qi pasti tidak menjadi masalah. Memikirkan hal ini, dia sedang dalam suasana hati yang baik dan berkata kepada Wu Xin di sampingnya, "Besok pagi, siapkan hadiah yang murah hati dan ayo pergi ke Aula Jishi untuk bertemu si Tianqi." Wu Xin mengangguk dan berkata, "Baiklah ayah, saya akan menyiapkannya." "Ya," Wu Donghai berkata dengan senyum langka di wajahnya, "yang terbaik adalah menyelesaikan semua masalah sekaligus, menyembuhkan saudaramu, menemukan pelaku yang menyakiti saudaramu, dan kemudian menemukan Song Wanting. Sayang, aku semoga kakakmu bisa kembali normal dan menghadiri pernikahanmu dengan Wanting Song sebagai orang normal." Wu Xin buru-buru berkata, "Ayah, jangan khawatir, semua harapanmu akan terkabul. Saat aku menikah, biarkan kakakku menjadi pendampingku." Wu Donghai mengangguk dengan sangat puas, dan menghela nafas, "Ini benar-benar anakku, Wu Donghai." Wu Xin memiliki senyum saleh di wajahnya, tapi dia merasa sedikit kesal di hatinya. Ketika adiknya baik-baik saja, ia tidak terlalu memikirkan untuk bersaing memperebutkan warisan dengan adiknya di kemudian hari. Lagi pula adiknya belum lulus kuliah, apalagi mulai bersentuhan dengan bisnis keluarga. Namun, kini setelah adik laki-lakinya mengalami kecelakaan, dia tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah hal yang hebat baginya. Oleh karena itu, dia tidak ingin adiknya kembali normal sekarang. Namun, dia tidak bisa mendurhakai keinginan ayahnya, jadi dia hanya bisa berharap si Tianqi tidak bisa menyembuhkan penyakit aneh saudaranya. Pada saat ini, beberapa orang di meja makan terus-menerus memuji Wu Donghai, dan bahkan berdiri dan bersulam untuknya dengan rendah hati. Wang Zenggang dan Qin Gang semua dapat melihat bahwa ayah dan anak keluarga Wu ingin menemukan Tuan Ye. Begitu mereka menyadari bahwa kekasih Song Wanting adalah Tuan Ye, mereka akan segera menyerang Tuan Ye. Apalagi, sudah lama berada di arena, berkelahi dan membunuh selama puluhan tahun, ia memiliki lebih banyak mata dan penciuman yang lebih tajam dibandingkan orang biasa. Jadi, dia merenungkan semuanya dengan hati-hati dan tiba-tiba merasa bahwa orang yang membuat Wu Qi harus makan kotoran setiap jam mungkin adalah Tuan Ye. Lagi pula, selain Tuan Ye, menurutku tidak ada orang di Jinling yang bisa melakukan hal misterius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, satu-satunya pertanyaan yang mengganggunya adalah mengapa Tuan Ye menaruh dendam terhadap Wu Qi. Anak laki-laki Wu Qi itu baru berusia awal 20-an tahun ini, beberapa tahun lebih muda dari Tuan Ye. Selain itu, dia bukan anggota masyarakat, tetapi mahasiswa Institut Keuangan dan Ekonomi Jinling, dan dia tidak merasa malu dengan Ye Chen, jadi seharusnya tidak ada peluang bagi keduanya untuk menjadi musuh. Tiba-tiba, sebuah petunjuk muncul di benakku. Dia ingat putri Qin Gang, Qin Aotsue, sepertinya sedang belajar di Sekolah Tinggi Keuangan dan Ekonomi Jinling. Awalnya, dia merasa bahwa tidak ada hubungan yang diperlukan antara Tuan Ye dan Wu Qi, tetapi sekarang, dia menemukan kemungkinan hubungan antara Tuan Ye dan Wu Qi. Tautan dari koneksi ini adalah Qin Aotsue. Mungkinkah karena Aotsue Qin, Tuan Ye dan Wu Qi bersinggungan, atau bahkan konflik? Sebab, jika tidak ada kontradiksi, mustahil Tuan Ye dengan sengaja menjadikan Wu Qi menjadi binatang pemakan kotoran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam kesannya, Tuan Ye sangat rendah hati dan tidak pernah pamer. Umumnya, Tuan Ye hanya akan bertindak ketika orang lain buta dan menyinggung Tuan Ye. Oleh karena itu, jika spekulasi saya barusan benar, maka Tuan Ye pasti memiliki konflik dengan Wu Qi melalui Qin Aotsue. Memikirkan hal ini, saya sedikit khawatir. Dia bisa melihat bahwa Wu Donghai sangat membenci orang yang menyakiti Wu Qi, dan dia juga sangat marah pada pria yang disukai Song Wanting. Jika kedua hal ini menunjuk pada dua orang, niscaya keduanya akan mati. Setidaknya di mata Wu Donghai, keduanya adalah sasaran yang harus dibunuh. Jika kedua insiden ini mengarah pada orang yang sama, maka keluarga Wu mungkin akan melakukan apa saja untuk membunuh orang tersebut. Oleh karena itu, mau tak mau dia mulai khawatir terhadap Tuan Ye. Meskipun dia tahu bahwa Tuan Ye sangat berkuasa, dia masih sedikit khawatir saat menghadapi keluarga besar seperti keluarga Wu.
Setelah makan malam, semua orang mengirim Wu Donghai dan Wu Xin ke lantai bawah rumah Tianxiang. Beberapa anjing termasuk Liu Guang bersikeras untuk menemani Wu Donghai dan Wu Xin ke tempat parkir. Wang Zenggang dan Qin Gang tidak pergi bersama, tetapi setelah mengucapkan selamat tinggal, mereka saling memandang dan kembali ke Tianxiang Mansion. Kembali ke kantor, Qin Gang berkata dengan prihatin, "Kalian berdua, tampaknya keluarga Wu ingin mengetahui Tuan Ye, dan itu akan berdampak buruk bagi Tuan Ye. Apa yang harus kita lakukan?" Wang Zenggang menghela nafas, dan berkata, "Pemikiran Nona Wanting tentang Tuan Ye jelas bagi semua orang, tetapi masalah ini hanya diketahui oleh kami, dan orang luar tidak mengetahuinya." Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Jika keluarga Wu benar-benar ingin bertanya, hal semacam ini tidak dapat disembunyikan sama sekali. Tidak hanya kita yang mengetahui hal ini, tetapi juga para pelayan keluarga Song. Orang yang telah melihat detailnya dari Nona Wanting dan Tuan Ye, akan tahu." Dia berkata dengan ekspresi tegas, "Bukan hanya itu yang aku khawatirkan." Setelah selesai berbicara, dia bertanya kepada Qin Gang, "Bos Qin, Putri Aoxue, apakah Anda sekarang belajar di Institut Keuangan dan Ekonomi Jinling?" "Iya," Qin Gang berkata sambil tersenyum, "Sekolah Tinggi Keuangan dan Ekonomi Jinling adalah salah satu universitas keuangan dan ekonomi terbaik di Tiongkok, dan jurusan manajemen bisnisnya sangat kuat. Saya ingin dia mempelajari pengalaman bisnis manajemen di sini. Akan baik baginya untuk lulus di masa depan. Dapat membantu saya lebih baik." Dia mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, kamu harus tahu bahwa Wu Qi, putra kedua dari keluarga Wu, juga belajar di Institut Keuangan dan Ekonomi Jinling, kan?" "Saya tahu." Qin Gang mengangguk dan bertanya, "Ada apa?" Berkata, "Saya curiga sekarang Wu Qi akan menjadi seperti sekarang ini. Terima kasih kepada Tuan Ye." "Apa?" Baik Qin Gang dan Wang Zenggang terkejut. Qin Gang bertanya, "Mengapa kamu mengatakan itu?" Berkata, "Saya pikir kemungkinan terbesar adalah karena Nona Qin Yuan Aoxue. Jika Anda ingin memastikan, Tuan Qin dapat menelepon Qin Yuan dan menanyakan apakah dia tahu tentang Wu Qi." Ekspresi Qin Gang berangsur-angsur menjadi serius. Dia berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, "Saya akan menelepon Aoxue sekarang." Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya dan segera menelepon Qin Aoxue. Aoxue saat ini sedang berlatih gulat di vilanya. Di villa keluarga Qin, ada ruangan besar yang khusus disediakan untuk gym dan ruang latihan Qin Aoxue. Qin Aoxue terobsesi dengan perkelahian dan sanda sejak dia masih kecil. Kapanpun dia punya waktu, dia harus berlatih di rumah. Sejak dia mengenal Ye Chen, Qin Aoxue telah bekerja lebih keras dalam latihannya. Dalam benaknya, dia merasa bahwa Tuan Ye begitu kuat sehingga dia pasti tidak menyukai wanita yang lemah. Oleh karena itu, saya harus bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan saya, bahkan jika mustahil untuk mengejar Master Sang Ye, saya tidak bisa membuatnya meremehkan saya. Bab 327. Qin Aoxue berkeringat deras untuk beberapa saat dan terengah-engah karena kelelahan. Setelah menyelesaikan beberapa rangkaian gerakan yang telah dia rencanakan, dia berhenti, dan dengan hati-hati mengamati dirinya di cermin di depan cermin besar dari lantai ke langit-langit. Saya harus mengatakan bahwa Qin Aoxue memiliki sosok yang sangat bagus. Karena seringnya berlatih, sosoknya berotot, dan garis tubuhnya lebih baik dan sempurna dibandingkan gadis biasa. Saat ini, dia mengenakan kuncir kuda yang rapi, rompi ketat yang digunakan untuk berlatih, dan sepasang hot pants yang melingkari pinggang, pinggul, dan kakinya dengan erat. Dia terlihat sangat seksi. Namun saat dia mengagumi sosoknya, yang terlintas di benaknya adalah Ye Chen. Memikirkan Ye Chen, dia merasa malu untuk beberapa saat, dan wajah cantiknya langsung memerah. Ayah telah berusaha mencari cara untuk lebih dekat dengan Tuan Ye, tetapi Tuan Ye biasanya melihat segalanya, dan bahkan jika dia ingin menemukannya, dia tidak punya alasan yang tepat. Terakhir kali saya meminta bantuannya untuk menyelamatkan sahabat saya tidak pernah menyangka bahwa Tuan Ye tidak hanya membantu sahabat saya menyingkirkan petunjuk psikologis dan pengendalian pikiran pihak lain, tetapi juga mengubah Wu Qi menjadi bahan tertawaan seluruh orang, negara, hidup dan mati. Dia selalu menyukai pria kuat, pria yang mampu menaklukkan tubuh dan pikirannya sepenuhnya, membuat dirinya mencintainya, mempercayainya, menaatinya, dan bahkan menuruti perintahnya. Ye Chen adalah kandidat terbaik. Tepat ketika dia tiba-tiba sangat merindukan Ye Chen, ponselnya yang tergeletak di tanah tiba-tiba berdering. Nada dering ponsel mengganggu pikirannya,
dia melihat ke bawah dan menemukan bahwa itu adalah ayahnya yang menelepon, dan buru-buru mengangkatnya untuk menyambung. "Ayah," Qin Gang bersenandung, dan berkata dengan serius, "Ao Xue, ayah ingin menanyakan sesuatu padamu, kamu harus menjawab dengan jujur." Ao Xue Qin tidak tahu mengapa ayahnya begitu serius, dan buru-buru berkata, "Ayah, tolong tanyakan, saya akan menjawab pertanyaan Anda dengan jujur." Qin Gang bertanya, "Katakan sejujurnya, apakah Anda meminta Tuan Ye melakukan apa yang terjadi pada Wuki?" Ao Xue berkata dengan panik, "Ayah, bagaimana kamu tahu? Apakah Tuan Ye memberitahumu?" Qin Gang terkejut. Itu benar-benar dia. Gadis ini benar-benar brengsek. Mengapa dia membiarkan Tuan Ye membantunya menangani putra kedua dari keluarga Wu? Bukankah ini menimbulkan masalah bagi Tuan Ye? Memikirkan hal ini, dia langsung menegur, "Kamu bajingan. Aku membiarkanmu pergi ke sekolah keuangan dan ekonomi agar kamu bisa belajar dengan giat, bukan untuk membuatmu menyusahkan Tuan Ye. Apa kamu tidak tahu dari mana Wuki berasal? Biarkan Tuan Ye yang menanganinya, kan?" Ao Xue berkata dengan sedih, "Saya tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa keluarga Wuki cukup kaya, tapi saya benar-benar tidak tahu detailnya." Mengatakan itu, Qin Ao Xue menambahkan, "Selain itu, saya benar-benar tidak meminta Tuan Ye untuk berurusan dengan Wuki. Hanya saja Wuki menggunakan trik kotor di internet untuk mengendalikan mental sahabat saya, membuatnya ingin bunuh diri beberapa kali. Saya tidak punya pilihan, jadi saya pergi menemui guru Hao Ye untuk meminta bantuan. Selain itu, saya awalnya ingin Tuan Ye membantu menyelamatkan pacar saya, tetapi Tuan Ye sangat tidak puas dengan Wuki, jadi dia memberinya pelajaran, mengatakan bahwa dia tidak boleh menyakiti orang lain lagi." "Hei," Qin Gang menghela nafas panjang dan berkata, "Kamu telah menyakiti Tuan Ye. Sekarang keluarga Wu telah datang ke sini. Mereka memanggil semua keluarga terkenal di Jingling untuk menanyakan tentang Tuan Ye." Ao Xue tiba-tiba panik, dan berseru, "Ayah, keluarga Wu tidak mencari masalah dengan Tuan Ye, bukan?" Qin Gang berkata, "Keluarga Wu menginginkan nyawa Tuan Ye." Ao Xue menangis dan berkata dengan tergesa-gesa, "Ayah, kejadian ini terjadi karena saya. Bisakah Anda memberitahu keluarga Wu dan mengatakan bahwa Wuki lah yang menyebabkannya? Saya tidak ingin melibatkan guru Ye karena saya." "Apakah kamu bodoh?" Qin Gang menghela nafas dan berkata, "Bagaimana keluarga Wu bisa begitu masuk akal? Karena Wuki menjadi gila setelah melewati tangan Tuan Ye, keluarga Wu pasti tidak akan membiarkan Tuan Ye pergi. Jika mereka tahu itu kamu, jika mereka mencari Tuan Ye, mereka hanya ingin menyingkirkanmu dan Tuan Ye bersama-sama. Lalu apa yang harus saya lakukan?" Qin Ao Xue menangis dan berkata, "Ayah, saya benar-benar tidak bermaksud menimbulkan masalah bagi Tuan Ye. Tuan Ye tidak akan berada dalam bahaya, kan?" Qin Gang berkata, "Keluarga Wu belum mengetahui bahwa itu adalah Tuan Ye, tetapi Anda harus memberitahu saya dengan jelas, siapa yang tahu tentang masalah ini." Ao Xue berkata, "Hanya Tuan Ye dan saya yang tahu. Hanya kalian berdua." Qin Gang bertanya dengan bingung, "Di mana pacarmu? Apa dia tidak tahu?" Ao Xue berkata, "Aneh bahwa dia tidak mengingat guru Ye sama sekali nanti. Ketika dia mengingat kejadian ini, dia tidak mengingat keberadaan guru Ye sama sekali. Dia hanya ingat bahwa dia tiba-tiba sepertinya mendapat pencerahan. Dia harus hidup dengan baik dan berkontribusi kepada masyarakat, berkontribusi." Qin Gang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Metode Tuan Ye benar-benar hebat. Bukan hanya Wuki yang tidak dapat mengingatnya setelah itu, tetapi sahabatmu juga tidak dapat mengingatnya. Pada titik ini, Qin Gang berkata lagi, "Dengan cara ini, saya merasa sangat lega, tetapi Anda harus ingat untuk tidak menceritakan masalah ini kepada orang lain. Apakah Anda mengerti?" Ao Xue buru-buru berkata, "Ayah, saya mengerti." "Ya." Qin Gang memperingatkan, "Untuk mencegah masalah dari Tuan Ye, selama periode waktu ini, kamu harus mengurusnya di sekolah dan jangan pernah menghubungi Tuan Ye, jangan sampai ada yang mengetahui hubungan ini. Apakah kamu mengerti?" Ketika Ao Xue mendengar bahwa ayahnya berkata bahwa dia tidak akan diizinkan menghubungi Tuan Ye, dia agak kecewa dan sedih. Tapi kemudian aku memikirkannya, ini juga untuk menghindari masalah pada Tuan Ye, jadi aku setuju dengan patuh dan berkata, "Aku mengerti, Ayah. Jangan khawatir, aku pasti akan patuh." Ya, Qin Gang akhirnya merasa lega dan berkata, "Oke, ayo kita lakukan ini sekarang."
Ayah punya hal lain yang harus dilakukan. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon. Begitu telepon ditutup, Wang Zenggang buru-buru bertanya, "Qin Tua, apakah Wuki ini benar-benar kesalahan Tuan Ye?" Qin Gang mengangguk dengan ekspresi serius, lalu menoleh dan berkata dengan serius, "Kamu benar-benar membuat analisis yang tepat." Berkata, "Kalian berdua, haruskah kita berbicara dengan Tuan Ye? Biarkan dia bersiap dan waspada pada saat yang sama." "Tentu saja," Qin Gang berkata dengan tergesa-gesa, "kita tidak hanya harus memperjelas hal ini, kita juga harus mengungkapkan sikap kita. Jika tidak, jika Tuan Ye mengetahui bahwa kita makan bersama Wu Donghai dan salah paham bahwa kita berpihak pada Wu Donghai, itu akan menjadi lebih merepotkan." Mengatakan itu, Qin Gang menghela nafas dan berkata, "Jika saya tahu bahwa keluarga Wu dan putranya ingin berurusan dengan Tuan Ye dan memukuli saya sampai mati, saya tidak akan datang ke makan malam ini." "Ya," dia memarahi, "saya juga berpikir bahwa keluarga Wu juga merupakan keluarga pertama di Jiangnan. Karena saya ingin mengadakan jamuan makan di rumah Tianxiang saya harus memberikan pelayanan yang baik. Ayah dan anak ingin berurusan dengan Tuan Ye. Jika saya mengetahui hal ini, saya lebih suka menyinggung keluarga Wu sampai mati daripada membiarkan dia mengadakan perjamuan di rumah Tianxiang terutama di kotak berlian tempat Tuan Ye duduk." Wang Zenggang berseru, "Kami bertiga telah mendapat kesempatan dari Tuan Ye. Saya masih menyimpan obat ajaib yang diberikan Tuan Ye kepada saya. Jadi kami bertiga harus berkomitmen kuat kepada Tuan Ye. Prioritas utama sekarang adalah mengikuti kamu sesegera mungkin." Guru menjelaskan dengan jelas, "Kita harus memberitahu Guru Ye tentang sikap kita." Qin Gang mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, saya akan segera menelepon Tuan Ye." Bab 328. Ye Chen baru saja makan malam dan sedang mengemasi piring di dapur. Ketika dia melihat Qin Gang memanggilnya, dia menekan tombol jawab dan bertanya, "Bos Qin, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Qin Gang dengan cepat menjawab, "Tuan Ye, ada sesuatu yang telah saya dan Tuan Wang pertimbangkan, dan kami pikir kami perlu melaporkannya kepada Anda." Ye Chen tersenyum tenang dan berkata, "Jika ada yang harus kamu lakukan, katakan saja padaku secara langsung. Kamu tidak perlu bersikap sopan padaku." Qin Gang buru-buru berkata, "Baiklah, Tuan Ye, kalau begitu saya akan mengatakannya dengan jujur. Hari ini, Wu Donghai dari keluarga Wu di Suzhou dan Hangzhou mengadakan jamuan makan untuk beberapa pemimpin keluarga setempat, termasuk saya dan Wang Zenggang, di Tianxiang Mansion. Dia memberi kami beberapa instruksi. Kami merasa ada sesuatu yang tidak beres tentang hal-hal ini, jadi kami memutuskan untuk melaporkannya kepada Anda." Mendengar bahwa itu adalah traktiran keluarga Wu, Ye Chen bertanya, "Mengapa keluarga Wu mencarimu?" Qin Gang menjelaskan, "Wuki dari keluarga Wu mengalami kecelakaan beberapa waktu lalu. Keluarga Wu mencari petunjuk kemana-mana untuk mengetahui siapa dalang di balik layar. Saya baru saja menelepon Aoxue dan dia mengaku kepada saya. Sekarang keluarga Wu adalah berpikir untuk menemukanmu." Ye Chen tersenyum tenang dan berkata, "Aku memang melakukan apa yang terjadi pada Wuki. Alasan utamanya adalah aku tidak bisa memahami perilaku anak laki-laki itu. Tidak apa-apa untuk jatuh cinta dengan seorang gadis, tapi dengan sengaja mempermainkan orang lain atau bahkan menyakitinya, orang lain tidak bisa dimaafkan. Jadi saya memberinya pelajaran, setidaknya agar dia tidak bisa menyakiti orang lain lagi di kemudian hari." Ekspresi Qin Gang langsung membeku. Bukan karena dia terkejut dengan apa yang dilakukan Ye Chen, tapi dia terkejut dengan kejujuran dan keterus-terangan Ye Chen. Tampaknya di mata Ye Chen, mengubah putra kedua dari keluarga Wu menjadi binatang pemakan kotoran tidak ada bedanya dengan menghancurkan seekor semut sampai mati, dan tidak perlu mengkhawatirkan konsekuensinya. Mau tak mau dia bertanya-tanya, "Seberapa yakinnya Tuan Ye? Bahkan saat menghadapi keluarga Wu, apakah kamu tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali?" Di Jiangnan, siapapun yang menyebut keluarga Wu pasti merasa kagum, tetapi Tuan Ye sama sekali tidak menganggap serius keluarga Wu. Qin Gang kembali sadar dan berkata dengan cepat, "Tuan Ye, jangan khawatir, kami semua akan merahasiakannya untuk Anda. Jika keluarga Wu benar-benar mengetahui bahwa itu adalah Anda dan ingin menimbulkan masalah bagi Anda, kami tidak akan setuju." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak perlu terlalu gugup. Jika mereka ingin membalas dendam padaku, biarkan saja mereka datang. Kapan aku, Ye Chen, akan takut pada apapun." Setelah mengatakan itu,
Ye Chen tersenyum lagi dan berkata, ngomong-ngomong, kamu sebenarnya bisa memberitahu mereka secara langsung bahwa aku melakukan ini. Jika dia tidak yakin, biarkan mereka datang kepadaku secara langsung. Qin Gang dengan cepat berkata, Tuan Ye, saya tahu Anda pasti tidak menganggap serius keluarga Wu, tetapi status dan kekuatan keluarga Wu di Jiangnan masih sangat kuat. Jika Anda benar-benar bermusuhan dengan mereka, Anda pasti akan mendapat masalah di masa depan. Setelah berbicara, Qin Gang berkata lagi, Tuan Ye, saya sarankan Anda tetap bersikap rendah hati dalam masalah ini, dan jangan biarkan keluarga Wu mengetahuinya. Jika tidak, Anda pasti akan mendapat masalah di masa depan. Ye Chen tersenyum dan berkata, Bos Qin, Anda punya hati, tetapi Anda tidak perlu terlalu memperhatikan masalah ini. Jika waktunya tiba, tentara akan menutupi air dan tanah. Jadi biarkan saja. Oke, Qin Gang buru-buru berkata, ngomong-ngomong, Tuan Ye, keluarga Wu sedang mentraktir kita hari ini, dan sebenarnya ada satu hal lagi. Ye Chen bertanya, ada apa? Qin Gang berkata, keluarga Wu sepertinya sangat ingin Wu Xin menikahi Song Wanting, tetapi menurut Wu Donghai, Song telah secara terbuka menyatakan kepadanya bahwa dia sudah memiliki seseorang yang dia sukai, jadi keluarga Wu masih menginginkan kita untuk melakukannya, temukan orang itu, pribadi. Mengatakan itu, Qin Gang bertanya ragu-ragu, Tuan Ye, apakah Anda yang disukai Nona Song? Ye Chen berhenti sejenak, dan berkata, jangan bicara omong kosong tentang hal-hal seperti itu. Saya seorang pria yang sudah menikah. Jika hal-hal seperti itu disebarkan dan disebarkan, itu akan berdampak besar pada reputasi gadis-gadis lain. Qin Gang kemudian berkata dengan tergesa-gesa, kritik Guru Ye adalah saya tidak akan pernah mengatakan omong kosong seperti itu di masa depan. Baiklah, Ye Chen berkata dengan ringan, baiklah, kalian bertiga tidak perlu mengkhawatirkanku. Lakukan saja apa yang harus kalian lakukan, jangan menganggapnya terlalu serius, keluarga Wu belaka tidak dapat membantuku. Faktanya, Ye Chen tahu betul bahwa Song Wanting pasti memiliki kesan yang baik terhadapnya. Namun, dia tidak tahu bagaimana menghadapi kesan baik ini, jadi dia hanya berpura-pura tercengang dan membicarakan sisanya nanti. Keesokan harinya, Wu Donghai bangun pagi-pagi. Karena dia berpikir untuk meminta si Tianqi merawat putra keduanya Wu Qi, dia tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam. Situasi Wu Qi saat ini relatif pesimistis, masalah makan kotoran belum teratasi sama sekali, dan suasana hatinya berangsur-angsur runtuh. Siapapun yang makan kotoran lebih dari 20 kali sehari dalam waktu yang lama mungkin akan pingsan. Terlebih lagi, Wu Qi sendiri tumbuh dengan dimanjakan, jadi hal semacam ini lebih menakutkan baginya daripada kematian. Oleh karena itu, Wu Donghai berharap agar dirinya dapat disembuhkan secepatnya agar ia dapat kembali normal. Pada saat yang sama, membunuh pelakunya bukan hanya untuk membalas dendam, tetapi juga untuk mencegah masalah di masa depan selamanya. Justru karena keyakinannya tersebut, Wu Donghai bahkan tidak repot-repot sarapan di rumah Song. Ia menyapa putranya Wu Xin ketika ia bangun, membawa beberapa pengawal Wu, dan langsung menuju ke Jishitang. Di dalam mobil, Wu Donghai penuh dengan kegembiraan dan antisipasi, tetapi Wu Xin merasa sedikit tertekan. Ia juga berharap adiknya Wu Qi akan selalu seperti ini dan menyelamatkan dirinya dari banyak masalah. Jadi, dia bertanya ragu-ragu, Ayah, apakah menurutmu Tuan Si benar-benar dapat menyembuhkan adikku? Saya yakin tidak ada masalah, Wu Donghai berkata dengan tenang, paraplegia tingkat tinggi dapat disembuhkan. Saya yakin masalah saudara Anda bukanlah masalah. Wu Xin mengangguk, merasa sedikit kesal. Ketika konvoi tiba di luar Jishitang, pengawal membukakan pintu mobil untuk Wu Donghai dan putranya. Begitu Wu Donghai turun dari mobil, dia melihat pintu masuk Jishitang, saat ini sudah ada antrian panjang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, sepertinya dokter ajaib si ini benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Seorang asisten maju ke depan dan berkata dengan hormat, Tuan Wu, si Tianqi hanya menemui 10 pasien setiap hari, dan mereka tidak melihat urutan antrian, tetapi prioritas gejalanya. Dikatakan bahwa beberapa bahkan jika mereka adalah yang pertama dalam antrian, si Tianqi tidak berpikir ada masalah besar. Jika tidak perlu melakukannya sendiri, saya tidak akan menunjukkannya kepada Anda, tetapi saya akan menyarankan Anda pergi ke rumah sakit lain untuk perlakuan. Ya, Wu Donghai melihat lagi, antrian panjang. Melihat ada orang-orang dari semua lapisan masyarakat di sini,
dia melambaikan tangannya dengan jijik dan berkata kepada pengawal, ambil sejumlah uang tunai dari bagasi dan berikan masing-masing orang dalam antrean 1000. Pergilah. Pengawal itu mengangguk, segera mengeluarkan sejumlah uang tunai dari bagasi, maju ke depan antrian, dan berkata dengan lantang, Jishitang tutup hari ini. Kalian yang sedang mengantri bisa datang kepada saya dan mengumpulkan masing-masing 1000 yuan, dan maka kamu boleh pergi. Kembalilah lain kali. Kerumunan tiba-tiba merasa tidak puas, dan seseorang berteriak, mengapa? Menurut aturan yang ditetapkan oleh si Senyi, setiap orang harus mengantri untuk berobat. Pemimpin pengawal itu mendengus dingin, dan memarahi, aku memberimu 1000 yuan secara cuma-cuma, dan bajingan itu masih di sini membicarakannya. Pria itu berseru, 1000 yuan. Ibu saya sakit parah, dan saya membawanya jauh-jauh untuk meminta bantuan dari dokter ajaib si. Apa arti 1000 yuan ini bagi Anda? Bagaimana kalau saya memberi Anda 1000 yuan dan kamu pergi? Bolehkah? Kuda lumpur rumput, jangan menyerah. Kepala pengawal itu memelototinya, dan dengan dingin berteriak kepada bawahan di sampingnya, pukul aku. Pukul aku sampai mati. Bab 329. Dengan perintah, beberapa pengawal dari keluarga Lian segera bergegas, menangkap pria itu dan meninju serta menendangnya. Di samping laki-laki itu ada seorang wanita tua berusia 70-an yang melihat mereka memukuli putranya dan berteriak, tolong jangan pukul dia, bolehkah kami pergi? Kepala pengawal itu memarahi, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak tahu cara menyanjung. Setelah selesai berbicara, dia menendang pria parubaya itu ke samping, mengeluarkan 1000 yuan lagi, melemparkannya ke wajah pria itu, dan mengutuk, cepat keluar. Wanita tua itu menangis sambil berjuang untuk menarik putranya. Orang-orang di sekitarnya sangat marah ketika melihat adegan ini. Namun, melihat pertarungan pihak lain dan mengendarai begitu banyak mobil mewah, mereka tahu bahwa pihak lain bukanlah seseorang yang bisa dilawan, bisa dianggap remeh. Tuhan, jadi aku hanya bisa menelan amarahku. Beberapa pengawal datang membawa uang, dan mereka memberikan 1000 yuan kepada setiap orang yang mereka temui, ditambah 3 kata, cepat keluar. Beberapa orang melarikan diri dengan cepat setelah mengambil uang tersebut, dan beberapa orang memiliki sedikit tulang punggung dan tidak mau meminta uang mereka, tetapi karena mereka tidak mampu menyinggung perasaan mereka, mereka hanya dapat menelan amarah mereka dan pergi. Saat itu, petugas di Jishitang mendengar keributan di luar dan melangkah keluar. Melihat pemandangan ini, dia langsung bertanya, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu memukuli orang, mengalahkan seseorang? Kepala pengawal itu mengerutkan kening, dan berkata, kami milik keluarga Wu di Suhang. Kami hanya mengajari seseorang yang tidak memiliki mata. Setelah itu, dia melihat sekeliling ke semua orang lagi, dan memarahi, mengapa kamu tidak cepat keluar? Apakah gatal? Di sini hari ini, saya tidak akan mentraktir orang lain. Jika kamu tidak keluar lagi, jadilah hati-hati aku tidak sopan. Pria itu bertanya dengan marah, kalian bertindak terlalu jauh kan? Tahukah kalian aturan Jishitang kami? Kalian harus mengantri untuk menemui dokter. Usin berkata dengan dingin, aturan dokter ajaib si adalah untuk orang-orang miskin ini, bukan untuk keluarga Wu kita. Di Jiangnan, apa yang dikatakan keluarga Wu kita adalah aturannya. Hari ini orang-orang ini harus pergi, karena mereka tidak layak untuk tampil bersama keluarga Wu di tempat yang sama. Kamu, pria itu sangat marah, dan berseru, mengapa kamu begitu tidak masuk akal? Itu terlalu mendominasi. Usin berkata dengan dingin saat ini, nak, jika kamu berani berbicara dengan keluarga Wu seperti itu, kamu mungkin bosan dengan hidupmu. Pelayan itu berkata dengan nada yang tidak rendah hati atau sombong, Jishitang adalah tempat di mana dokter ilahi si menyembuhkan orang sakit dan menyelamatkan orang. Setiap orang yang datang ke sini harus mematuhi aturan yang ditetapkan oleh dokter ilahi si. Dokter ajaib si. Usin mendengus dan berkata, di depan keluarga Wu, dokter si juga harus mematuhi aturan keluarga Wu saya. Jika Anda tidak percaya, biarkan saja dokter si keluar sendiri. Petik 2. Faktanya, Usin sengaja ingin menjadi sombong dan mendominasi. Sebaiknya si Tianqi merasa berkonflik dengan keluarga Wu. Dalam hal ini, si Tianqi mungkin menolak memperlakukan adiknya, atau menyembunyikan rahasianya dengan sengaja. Singkatnya, yang ingin dia lakukan adalah sebisa mungkin mencegah agar saudaranya tidak sembuh. Wu Donghai telah diam sebelumnya,
dan ketika pengawal keluar untuk mengusir orang, dia juga tidak mengatakan apa-apa, karena dia merasa ini adalah cara konsisten keluarga Wu dalam melakukan sesuatu. Ketika keluarga Wu keluar, mereka tidak pernah membiarkan orang biasa menjadi seperti mereka, apalagi membiarkan orang biasa bersama mereka. Bahkan jika keluarga Wu pergi mengunjungi toko, pengawal pasti akan membersihkan semua pelanggan di toko tersebut, sehingga keluarga Wu dapat menjelajah dengan bebas. Sudah menjadi hal yang wajar bagi mereka untuk menikmati perawatan transenden semacam ini. Jadi meskipun mereka datang ke Si Tianqi untuk menemui dokter, mereka tidak ingin bersama orang-orang biasa ini. Namun, sikap Wu Xin saat ini, dalam pandangan Wu Donghai, agak berlebihan. Dia merasa Wu Xin dapat menargetkan orang-orang biasa ini, tetapi dia tidak boleh menargetkan Si Tianqi. Bagaimanapun, Si Tianqi bukanlah orang biasa. Dokter ajaib seperti itu sangat terkenal di seluruh negeri, dan dia mengenal banyak orang besar. Saya tidak tahu berapa banyak orang besar yang memintanya untuk diagnosis dan pengobatan, jadi jika Anda ingin memintanya untuk merawat putra bungsu Anda harus penuh hormat. Namun, dia tidak menyadari bahwa ini adalah tindakan Wu Xin yang disengaja. Dia hanya berpikir bahwa mungkin dia terbiasa mendominasi, dan dia kehilangan kesabaran untuk sementara waktu. Jadi dia berkata, "Wu Xin, kami di sini untuk mencari dokter ajaib Si untuk merawat saudaramu, jadi jangan bersikap kasar." Wu Xin kemudian berkata dengan tergesa-gesa, "Saya mengerti, Ayah, saya baru saja gagal mengendalikan amarah saya, tolong hukum saya." Wu Donghai melambaikan tangannya dan berkata kepada petugas di Jishitang, "Adik, tolong beritahu dokter ajaib Si bahwa Wu Donghai dari keluarga Wu di Suhan telah datang berkunjung dan memintanya untuk bertemu dengannya." Meskipun anak laki-laki itu sangat tidak puas dengan kelompok orang ini, dia dimelototi dengan tajam oleh pemimpin pengawal pihak lain dan tidak berani mengatakan apapun. Dia segera berlari kembali untuk memberitahu Si Tianqi. Si Tianqi dengan cepat keluar dengan ekspresi dingin di wajahnya. Melirik ke arah Wu Donghai dan Wu Xin di depan pintu, dia mengerutkan kening dan bertanya, "Kalian berdua, kalian mengusir semua pasien saya tanpa persetujuan saya. Bukankah itu sedikit tidak masuk akal?" Wu Donghai tersenyum tipis dan berkata, "Dokter ajaib Si, saya Wu Donghai dari keluarga Wu. Anda pasti pernah mendengar tentang saya." Si Tianqi berkata dengan ekspresi tegas, "Dikatakan bahwa keluarga Wu adalah keluarga pertama di selatan Sungai Yangtze. Saya baru mengetahui hari ini bahwa keluarga Wu benar-benar kuat." Wu Donghai tersenyum dan berkata, "Jangan marah, Dokter Si. Ayo masuk dan ngobrol lebih detail." Setelah selesai berbicara, Wu Donghai masuk ke Jishitang sendirian, tanpa memperlakukan dirinya sebagai orang luar sama sekali. Si Tianqi marah di dalam hatinya dan mendengus dingin, berkata, "Maaf, keluarga Wu sangat bergengsi sehingga Si benar-benar tidak dapat mencapainya, jadi tidak ada yang perlu kita bicarakan." Wu Donghai tersenyum tipis, dan berkata, "Dokter Si, mengapa repot-repot marah pada sekelompok orang miskin? Anda adalah seorang dokter jenius yang diakui oleh kelas atas. Mengobati penyakit untuk keluarga besar dan orang-orang penting adalah nilai terbesar Anda. Mengobati orang-orang miskin ini dapat membantu Anda menjadi lebih baik. Dapatkah Anda mendapatkan kembali uang sewa dari bisnis besar terbawah seperti Anda?" Si Tianqi berkata dengan sungguh-sungguh, "Si mau membuka aula amal untuk membantu dunia, bukan untuk menghasilkan uang. Ketika saya merawat orang miskin, saya tidak mendapatkan uang. Terkadang saya menyumbangkan obat-obatan dan uang. Jika hanya untuk menghasilkan uang, kenapa aku repot-repot memintanya?" Jinling, Wu Donghai sedikit terkejut, dia tidak menyangka Si Tianqi tidak ingin menghasilkan uang. Dia tidak percaya bahwa beberapa orang tidak melakukan sesuatu untuk menghasilkan uang. Satu-satunya kemungkinan adalah uangnya tidak cukup. Jadi, dia membuka mulutnya dan berkata, "Guru Si, saya sudah lama mendengar nama Anda, dan saya tahu bahwa Anda tidak memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Jadi saya datang ke sini hari ini untuk meminta Anda menemui dokter untuk putra bungsu saya." Petik 2. Saat dia mengatakan itu, dia berkata lagi, "Bagaimana kalau begini? Kamu tutup tokonya, aku akan mengatur pesawat khusus untuk membawamu ke Suzhou dan Hangzhou, dan aku akan memberimu 10 juta untuk kunjungan rawat jalan, dan 10.000 lagi jika kamu mau sembuh." Si Tianqi melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan, "Maaf, Si sekarang hanya ada di Jishitang. Kecuali teman lama, siapapun yang ingin bertemu Si harus datang ke Jishitang." Bagaimanapun, Si Tianqi menambahkan, "Selain itu,
ketika Anda datang ke Jishitam untuk menemui dokter, Anda harus mematuhi peraturan tempat saya. Saya muak dengan perilaku Anda mengusir tamu lain, jadi saya tidak menyambut Anda di sini. Bab 330. Memang benar si Tianqi telah bertemu banyak orang penting, termasuk beberapa yang berstatus lebih tinggi dari Wu Donghai, tetapi orang-orang penting itu semua memperlakukannya dengan hormat dan hormat. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang seperti keluarga Wu yang memerintah di depannya. Meskipun keluarga Wu adalah keluarga pertama di selatan Sungai Yangtze, si Tianqi tidak takut pada mereka, jadi dia menolak dengan sederhana. Wu Donghai mengerutkan kening. Dia tidak menyangka si Tianqi begitu tidak berterima kasih. Dia memintanya menemui dokter untuk putra bungsunya, dan menjanjikan hadiah besar sebagai imbalannya. Dia tidak berharap dia menolak. Kesal, Wu Donghai berkata dengan suara dingin, "Tuan Si, saya harap nada bicara Anda bisa lebih baik. Betapa terkenal dan kuatnya keluarga Wu, Anda tidak perlu saya mengingatkan Anda, bukan?" Si Tianqi mendengus dingin, dan berkata dengan arogan, "Saya telah hidup sampai usia ini, dan nada suara saya selalu seperti ini. Jika Anda tidak ingin mendengarnya, Anda bisa keluar." Wu Donghai langsung marah. Sejak dia tiba di Jinling, dia merasa orang-orang di tempat ini agak aneh. Entah kenapa, ada duri di mana-mana, dan reputasi besar keluarga Wu-nya sepertinya tidak berhasil di Jinling. Hal yang sama terjadi pada pesta makan malam kemarin. Wang Zenggang, Qin Gang, dan masing-masing dari mereka sangat sopan, dan mereka tidak menganggap serius permintaan mereka sama sekali. Sekarang, si Tianqi ini berani mempermainkan dirinya sendiri. Benarkah keluarga Wu di Suzhou dan Hangzhou ibarat seekor naga yang menyeberangi sungai di Jinling? Wu Xin, yang berada di samping, melihat kemarahan di mata ayahnya, dan segera menyadari bahwa kesempatan telah tiba, jadi dia memarahi dengan marah, "Orang tua, mengapa kamu berbicara dengan ayahku? Percaya atau tidak, aku menghancurkan klinik medismu hari ini." Wu Donghai menghentikan Wu Xin dan berkata kepada si Tianqi sambil tersenyum, "Jangan tersinggung, Dr. Si. Anak saya masih muda. Orang muda memiliki temperamen buruk dan mudah impulsif." Setelah selesai berbicara, dia menahan amarah di dalam hatinya, dan berkata, "Tuan Si, saya datang menemui Anda hanya karena saya ingin mengajak Anda melakukan perjalanan ke Suzhou dan Hangzhou. Suzhou dan Hangzhou tidak jauh dari Jinling, dan pesawat khusus bisa sampai di sana dalam waktu 1 jam. Selama kamu menjalankan perjalanan ini, aku akan memberimu 10 juta, bagaimana menurutmu?" Si Tianqi menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan ringan, "Saya tidak dapat menyembuhkan anak Anda, silakan kembali." "Kamu," Wu Xin segera berkata dengan marah, "kamu orang tua, kamu bahkan tidak tahu apa penyakitnya, jadi kamu hanya mengatakan kamu tidak bisa menyembuhkannya. Apakah kamu menghibur keluarga Wu kami?" Wu Donghai di samping juga memiliki wajah muram, menatap si Tianqi dengan dingin, dan bertanya, "Tuan Si, Anda sepertinya menargetkan keluarga Wu kami." Si Tianqi menatap mereka berdua dengan dingin dan berkata, "Kamu datang ke sini hari ini, tidak mematuhi peraturanku di sini, dan mengusir pasienku. Bukankah kamu menargetkanku?" Wu Donghai berkata dengan dingin, "Saya berkata, saya hanya menargetkan orang-orang miskin itu, mereka tidak pantas berada di bawah satu atap dengan Wu Donghai." Si Tianqi mencibir dan berkata, "Lelucon yang luar biasa. Semua makhluk hidup adalah sama, bagaimana Anda masih bisa mengontrol apakah orang lain berada di bawah langit yang sama dengan Anda?" Wu Donghai berkata, "Saya tidak bisa mengurus hal-hal di bawah langit, tapi saya bisa mengurus hal-hal di bawah atap." Setelah selesai berbicara, dia berkata dengan tajam, "Si Tianqi, saya datang ke sini untuk mengunjungi Anda secara langsung karena wajah Anda, dan saya juga menyiapkan hadiah yang murah hati untuk Anda. Jika Anda berjanji kepada saya akan memberi Anda uang dan hadiah yang murah hati, tetapi jika kamu tidak setuju, kamu akan menjadi musuh keluarga Wuku." Si Tianqi tidak berkata dengan rendah hati atau sombong, "Sudah kubilang, aku tidak bisa menyembuhkan putramu. Jika kamu bersikeras menjadi musuhku, silakan lakukan. Aku, Si, telah mempraktikkan pengobatan sepanjang hidupku. Aku telah mempertaruhkan nyawa dan selain kematian. Jangan bilang kamu adalah keluarga Wu dari Suzhou dan Hangzhou, bahkan jika itu adalah keluarga Yan Jingsu, atau bahkan keluarga Yan Jingye, lalu kenapa? Orang tua itu tidak lebih dari sebuah kehidupan, ambillah." Petik 2. Ekspresi Wu Donghai sangat jelek.
Dia tidak menyangka si Tianqi menjadi begitu kuat. Aku baru saja mengusir orang-orang miskin dan bau itu, tapi dia benar-benar mencekikku. Dengan sikap si Tianqi, Wu Donghai sangat ingin menamparkan wajahnya. Lagi pula, kapan dia pernah menjadi sasaran seperti ini? Tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia masih tidak berani menyinggung si Tianqi. Si Tianqi adalah pakar pengobatan Tiongkok nasional, seorang dokter pengobatan Tiongkok terkemuka di negeri ini. Saya tidak tahu berapa banyak orang penting yang telah menerima perawatan dan perawatan di belakangnya. Bahkan keluarga besar dan orang-orang besar di Yanjing telah mendapatkan banyak manfaat menarik kebencian. Oleh karena itu, dia hanya dapat menahan keinginan untuk melakukan sesuatu, mendengus, dan berkata, "Tuan Si, Anda juga merupakan generasi dokter terkenal dengan hati yang baik hati. Mengapa Anda begitu terburu-buru hari ini, dan Anda bahkan tidak melihat anak bungsu saya, Nak? Jadi tadi kamu bilang obatnya tidak." Setelah itu, dia berkata lagi, "Kamu tidak bisa berbuat apa-apa, tapi aku ingin kamu mengatakan ini setelah melihat Xiaoqi. Jadi, Dr. Si, mohon ambil inisiatif dan pergi ke Suzhou dan Hangzhou." Si Tianqi berkata dengan dingin, "Wu Donghai, apakah kamu tidak tahu kebajikan seperti apa yang dimiliki putra bungsumu? Jangankan kamu, bahkan orang tua sepertiku pun telah mendengar tentang perbuatannya. Bahkan jika aku, si Tianqi, mati, aku akan tetap melakukannya, jangan perlakukan dia." Wu Donghai juga sangat marah saat ini. Dia berpikir dalam hatinya, "Bermarga Si, aku sudah lama menoleransimu, dan kamu masih bersulam dan menolak makan anggur berkualitas. Kamu mendekati kematian." Segera, dia langsung berkata dengan dingin, "Si Tianqi, apa maksudmu? Kamu harus melawan keluarga Wu kami." Si Tianqi berkata dengan ringan, "Merupakan kebebasanmu untuk melihat apa yang kamu inginkan, tapi tidak peduli apa yang kamu katakan, aku tidak akan mentraktir putramu. Kalian berdua, silakan pergi dengan caramu sendiri." Mata Wu Donghai dingin, dan dia berkata, "Sepertinya keluarga Wu saya tidak berjalan-jalan di Jinling, jadi saya tidak memiliki kekuatan sama sekali." Setelah itu, dia menatap si Tianqi dan bertanya, "Si, apakah kamu ingin tahu konsekuensi menyinggung keluarga Wu saya?" "Konsekuensi? Apa konsekuensinya?" Si Tianqi mencibir dan berkata, "Mungkinkah keluarga Wu masih berencana membunuh Si?" Mata Wu Donghai dipenuhi dengan niat membunuh. Pada saat ini, dia benar-benar memiliki niat membunuh. Tapi dia juga tahu betul bahwa si Tianqi tidak akan pernah bisa dibunuh. Bunuh dia, dan jika seseorang yang dihormati dan penting perlu memintanya untuk memulihkan diri, maka dia akan mendapat masalah. Setelah hening beberapa saat, Wu Donghai berkata dengan wajah gelap, "Membunuhmu saja tidak cukup, tetapi jika kamu tidak terlalu memperhatikan keluarga Wuku, jika itu menyebar, keluarga Wuku akan malu. Jadi aku akan melakukannya. Beritahu Anda. Anda tahu apa artinya menyinggung keluarga?" Pertama di Jiangnan, begitu dia selesai berbicara, dia langsung berteriak kepada pengawal di sampingnya, "Kemarilah, hancurkan tokonya." Si Tianqi segera berteriak dengan marah dan menegur, "Wu Donghai, beraninya kamu?" Wu Donghai mendengus dingin dan mengumpat dengan marah, "Si, aku tahu kamu tahu banyak hal penting. Jika aku benar-benar ingin membunuhmu, aku mungkin harus memikirkannya dengan hati-hati, tetapi jika aku menghancurkan ruang pengobatanmu, aku akan melakukannya. Apa itu kamu takut?" Setelah selesai berbicara, Wu Donghai meraung tajam, "Sudah kubilang, selama kamu, si Tianqi, berani membuka ruang pengobatan di masa depan, jika kamu membukanya, aku akan menghancurkannya. Aku ingin melihat siapa yang bisa membantumu keluar dari ini." Bersambung.